Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Dimas Nabil dengan NIM 123230079. Jadi hari ini saya akan mendemokan tugas 4 pemrograman web, yaitu aplikasi Express.js plus Access DB. Oke, jadi yang pertama, pastikan di perangkat kita sudah menginstal yang namanya Node.js ya. Jika belum, bisa menginstal melalui link ini. Lalu yang kedua, kita bisa mulai ya. Pertama, saya ingin menaruh project saya di folder web. Kita bisa buka CMD di sini. Lalu kita bisa mulai mematikan cara npm install inv express. Di fungsi ini adalah kita akan menginstal express melalui npm atau node package manager. Tunggu. Lalu setelah sudah terinstall, kita bisa mulai membuat project expressnya dengan cara mengetikkan express min view sama dengan JS. Lalu saya akan beri nama tugas 4. Sudah tercreate ya. Di min view sama dengan JS ini maksudnya adalah saya menggunakan template engine yaitu JS atau embed JavaScript. Oke, kita bisa masuk ke foldernya, jadi tugas 4. Lalu kita buka kode editor saya. Oke, jadi yang pertama-tama kita perlu menginstal yang namanya MySQL 2 ya, untuk bisa menghubungkan Express.js dan MySQL atau database kita. Cara mengetikkan npm i MySQL 2 ini. Oke, sudah terinstall ya. Jika sudah terinstall, maka di package.json juga sudah akan tertulis ya MySQL 2. Oke, jadi pertama-tama kita akan membuat folder dulu yang namanya database. Lalu di dalam folder ini saya akan membuat file yang namanya database.js untuk mengoneksikan MySQL. Yang pertama kita membuat variabel terlebih dahulu dengan nama MySQL require MySQL. Jadi kita akan memanggil package yang version kita install yaitu MySQL 2 dan kita bungkus di dalam variabel yang namanya MySQL. Lalu kita bikin dulu variabel lagi dengan nama connection. Di sini adalah MySQL create connection. Lalu untuk hostnya, karena saya menggunakan XMPP, jadi karena hostnya yaitu localhost. Lalu usernya yaitu root, passwordnya kosongan, dan database itu nama databasenya saya menggunakan tugas pemlab seperti ini. Lalu kita bisa membuat function handling dengan cara connection.connect. Lalu value-nya bikin function error itu untuk mengecek jika terjadi error maka akan mengonsolkan error tersebut atau ya error ini akan tercetak di terminal. Namun jika tidak terjadi error, kita akan mengkonsolkan koneksi berhasil seperti ini. Lalu kita ketikkan modul
export dengan function. Jadi agar supaya connection ini bisa dipanggil di file lain, itu kita ekspor ke file lain. Oke, setelah database sudah selesai, kita pindah ke roots, kita beri nama customer JS ini. Yang pertama kita panggil dulu expressnya, require express ini, lalu saya bikin lagi variabel namanya router, express router, lalu koneksi yang barusan kita buat, require database ini. Lalu dalam router ini kita akan membuat query ya. Query yang pertama yaitu adalah untuk menampilkan semua daftar customer ini. Lalu yang kedua query untuk menampilkan detail dari setiap customer. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat get all customer, lalu yang kedua get detail customer. Oke, dengan cara yang pertama get all customer ini kita ketikkan router get slash function require respon. Lalu kita akan ketikkan query-nya, connection.query select customer ID from tabel customer. Oke, nah itu kita bikin lagi function rows. Jadi jika terjadi error, dia akan mengeluarkan errornya. Namun jika tidak, hasil dari query akan dikirimkan ke folder customer yang nanti akan kita buat, akan dikirimkan ke file index gitu, dan akan mengirimkan data dari rows seperti ini. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua bersama router get slash t2id. Jadi kita akan menampilkan detail customer itu berdasarkan ID-nya apa. Jadi function address, lalu kita buat dulu ID-nya, class ID yang diambil dari red datarange.id. Artinya kita akan mengambil value ID ini dari URL atau link yang dikirimkan oleh user. Lalu kita berikan query-nya lagi, query select bintang from customers where customer ID sama dengan tanda tanya. Lalu kita passingkan si ID tadi, lalu dapat lagi rows. Jika terjadi error, dia akan mengeluarkan errornya apa. Namun jika tidak, dia akan mengirimkan hasil eksekusi dari query-nya ke dalam file yang ada pada folder customer, dan nama filenya adalah details.
Nanti akan mengirimkan data seperti ini. Jangan lupa untuk di modul .export ini. Untuk routernya sudah selesai seperti ini ya. Lalu kita ke folder view, kita bikin folder lagi dalamnya, yaitu folder customer. Dalam folder customer kita akan bikin index.js, lalu yang kedua details.js. Jadi JS ini merupakan template engine yang bisa digunakan dalam Express.js dalam format HTML. Titelnya saya akan beri halaman 1 namanya. Saya akan menggunakan bootstrap juga. Link, kita bikin tabelnya. Di kelasnya saya akan menggunakan AppleScript. Lalu di head, double row, double head, yang pertama akan melakukan customer ID, yang kedua aksi ini nanti akan berisi sebuah link yang mengarah ke halaman detail customer atau detail step customer. Lalu sebelum kita row, saya akan buat dulu script agar supaya datanya ini bisa diambil dan bisa ditampilkan ke dalam index.js ini. If data length ini, lalu kita bikin perulangan karena hasil eksekusi dari query tadi itu akan ditaruh dalam array data. Jadi kita perlu melakukan perulangan. Lihat i sama dengan 0, i kurang dari data length, i plus awal, lalu kita masukkan tabel ini ke dalam for. Dan JS ini juga seperti mirip PHP ya, jadi kita perlu melakukan tag penutup seperti ini agar tidak terjadi error. Data ya, seperti PHP juga kita bisa langsung menampilkan datanya seperti ini dengan tag pembuka dan tag penutup dari JS. Lalu kita bisa mengeluarkan data i customer ID seperti ini. Lalu untuk yang data yang kedua saya akan menambahkan link ya, memberi saya bernama details, lalu yang akan mengarah ke customer, folder customer slash customer ya, data di link ini akan mengandung ID yang berbeda-beda seperti itu. Setelah di indeks sudah jadi, mungkin kita bisa ke app.js dulu. Di sini saya akan menambahkan yang namanya customer router yang telah kita buat tadi.
di folder roots, lalu customer, lalu reduce slash customer koma customer seperti ini. Jadi ketika kita menjalankan localhost-nya lalu slash customer, dia akan memanggil customer router, lalu customer router akan menjalankan query ini. Kurang lebih begitu. Mungkin kita bisa coba dulu buka terminal, lalu kita mengetikkan npm. Ya, di sini koneksi berhasil ya. Kita coba di room host. Karena bawaan Express.js ini portnya di 3000, jadi kita localhost 3000 slash customer. Ya, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Namun jika kita mengklik link ini, ya, ini masih belum ada ya, karena detailsnya belum kita buat. Kita matikan dulu terminalnya dengan cara menekan tombol Ctrl C, ini satu, kita ini, lalu di details sama seperti di index, saya beri nama halaman 2, lalu cdn bootstrap, ini bisa beri nama table, sama seperti index. Untuk H1 nya saya beri nama details customer, Oke, jadi kita akan coba dulu untuk mengeluarkan customer ID dan company name dulu. Kita akan coba dulu. Jadi customer ID, company name, sama seperti tadi, kita butuhkan teks seperti ini, sama if data.length, lalu looping length sama dengan 0, dikurang dari data length di plus seperti ini. Lalu tabelnya kita naikkan, lalu kita keluarkan data di customer ID, yang kedua company name seperti ini. Kita coba dulu npm start, cek hasil, kita coba refresh, lalu ke details. Oh iya, close tag ya, close tag tadi seperti ini, dan di sini kita jalankan lagi npm startnya, kita refresh. Di sini sudah keluar ya customer ID dan company name-nya. Jadi tinggal kita lanjutkan saja.
this company name itu ada kontak name, lalu kontak title, lalu address, lalu address IP, lalu ada region, lalu ada postal code, lalu ada country, lalu ada phone, dan yang terakhir fax. Ini juga sama ya, kita copy dulu aja ya, kontaknya, address, IP, region, password. Ini kontak name, ini address, city, ini region, postal code, ini country, ini phone, lalu yang terakhir fax. Oh ya, kurang satu ya, kontak title. Di kontak name, kontak title. Oh, ini kontak ya, kontak title, kontak name dulu. Kontak name, kontak title, address, city, region, postal code, country, phone, fax, company name, kontak name, kontak title, address, city, region, postal code, country, phone, fax. Oke. Kita coba jalankan lagi, npm start. Kita buka. Oke. Jadi sudah tergenerate semua. Oh, ada yang kurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini udah sama di company name, kontak name, title, address, city, region, postal code, country, phone, fax. Oke. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.